Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu hadirin dan tamu undangan serta pemirsa TV One. Saya senang sekali bersama dengan Putri Windasari menemani Anda dalam malam spesial penuh apresiasi, inspirasi dan semangat membangun dalam acara Inovasi Membangun Negeri 2025. Malam ini spesial ya, karena ini adalah sebuah malam penghargaan untuk para kepala daerah, gubernur, bupati, dan perusahaan atas kerja keras, inovasi, dan dedikasi untuk bersama-sama membangun negeri yang kita cintai. Nah kalau kita lihat tadi videonya ini luar biasa banget dan saya juga gak sabar nih untuk melihat kira-kira daerah mana saja yang mendapatkan penghargaan malam hari ini. Dari Sabang sampai dengan Merauke semua inovasi diberikan dan semangat perubahan juga lahir dari seluruh penjuru negeri. Betul sekali Reza, dan tahun ini adalah kali keempat TV One menyelenggarakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi kami kepada pemimpin daerah dan perusahaan atas capaian, kinerja, dan juga keberhasilan yang sudah dilakukan. Beri tepuk tangan ya sekali lagi. Ya, tak lupa juga kami akan menyapa para tamu undangan terhormat yang sudah hadir. Bersama kami malam hari ini ada Wamendagri Pak Bima Arya. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Bima. Gimana kabarnya Pak Bima? Alhamdulillah baik ya. Lalu ada juga bersama kami Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha. Assalamualaikum. Kita juga menyambut kedatangan dari Bapak Karni Ilyas, Wakil Direktur TV One. Selamat malam Bapak, sehat? Alhamdulillah. Dan juga selamat malam kepada Ibu Maria Goretti Limi, Direktur Bisnis, Marketing, Sales, dan Programming, Acting CEO. Selamat malam Ibu, cantik sekali. Dan juga selamat malam, selamat datang Bapak Lalumara Satria Wangsa selaku pemimpin redaksi TV One. Selamat malam Bapak, terima kasih kehadirannya luar biasa. Kita akan mengumumkan ya penghargaan. Betul. Berbagai penghargaan yang akan kita berikan pada malam hari ini kepada gubernur, wali kota, bupati, perusahaan yang sudah memang berdedikasi, bekerja keras untuk membangun negeri ini. Tapi sebelum kita membacakan nanti kategori apa saja penghargaan yang akan kita berikan pada malam hari ini, kita sambut dulu, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Maria Goretti Limi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya, Ibu Menteri Koperasi Ibu Faridah, serta Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati pada malam ini. Saya ditemani malam ini oleh ayahanda kami Bapak Karni Ilyas selaku Wakil Direktur Utama. Kemudian juga Pak Lalumara selaku pemimpin redaksi dari TV One. Kami merasa sangat bangga dan bersyukur bisa hadir bersama para tokoh hebat
di Indonesia dalam acara Inovasi Membangun Negeri 2025. TV One untuk keempat kalinya menghadirkan ajang penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para inovator baik dari pemerintah daerah, BUMN, swasta maupun tokoh nasional yang telah berani menghadirkan gagasan dan karya nyata untuk kemajuan bangsa. Bagi kami di TV One, inovasi bukan hanya soal ide baru, tapi tentang keberanian untuk berbuat berbeda demi perubahan yang lebih baik. Melalui kerjasama dengan Universitas Bakri dan Dewan Juri yang kredibel, kami melakukan riset dan verifikasi mendalam agar setiap penghargaan yang diberikan benar-benar lahir dari kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami percaya inovasi adalah energi yang menggerakkan Indonesia menuju masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Kepada seluruh penerima penghargaan malam ini, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan semangat untuk berkolaborasi membangun negeri. Sebagai penghargaan ini menjadi penyemangat dan terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama, membangun negeri ini dengan semangat inovasi tanpa henti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Maria Goretti-Limi, Direktur Bisnis Marketing Sales dan Programming Acting CEO. Luar biasa sekali. Tadi Bu Limi bilang bahwa inovasi ini sebagai roda penggerak menuju Indonesia Emas 2025. Kami harapkan nantinya mulai dari sini juga banyak inovasi-inovasi baru yang hadir di tahun-tahun berikutnya. Betul sekali. Penghargaan pada malam hari ini menginspirasi. Itu harapannya. Mungkin daerah-daerah lain atau perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa nantinya membangun negeri ini lebih maju lagi. Nah, saya yakin juga pemirsa pasti gak sabar nih untuk mendengar siapa kira-kira yang mendapatkan penghargaan ya. Kita langsung masuk ke kategori pertama. Innovation Public Services, peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah dengan pembangunan rumah layak huni dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan. Kami punya tayangannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam pembangunan dan perbaikan rumah layak huni, termasuk mendorong integrasi teknologi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama program ini adalah memastikan rumah memenuhi kriteria dasar kelayakan huni, seperti ketahanan bangunan, sanitasi yang memadai, dan sirkulasi udara atau cahaya alami. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama dengan alokasi lebih dari 17.000 unit rumah pada tahun 2025. Luar biasa sekali ya. Dan kami akan mengundang Wamendagri Bima Arya untuk ke atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan malam hari ini. Kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung, ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Agung Haryadi mewakili Gubernur Jawa Tengah. Kami berikan aplaus yang luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Agung, boleh kembali ke tempat duduk, tapi Kang Bima masih bersama kami di sini ya. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah kategori Innovation Public Officer Leader, kebijakan program pembangunan yang inovatif dan transformatif untuk kesejahteraan masyarakat dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kita saksikan tayangan yang satu ini.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memiliki inovasi melalui 4 pilar utama program pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berhasil membangun SDM berkualitas dan berdaya saing, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penguatan infrastruktur, layanan dasar, serta tata kelola pemerintahan efektif untuk masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera. Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ibu Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima penghargaan. Selamat atas penghargaannya, Ibu Fatmawati, disilahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, kita menuju ke kategori berikutnya, Innovation Public Official Leader, kebijakan program pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat sektor-sektor yang menjadi program prioritas yang lebih inovatif dan menjangkau ke segala sektor. Berikut tayangannya untuk Anda. Lima program super prioritas menjadi landasan kerja Gubernur Bali Wayan Koster: penanganan sampah, kemacetan, penertiban transportasi pariwisata, penertiban usaha wisata, hingga perilaku wisatawan asing. Dari larangan botol plastik sekali pakai, hingga pembangunan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB. Tak hanya infrastruktur, Koster menaruh perhatian besar pada sumber daya manusia. Program Satu Keluarga Satu Sarjana membuka jalan pendidikan bagi 1.450 mahasiswa dari keluarga miskin. Mewakili Gubernur Bali untuk naik ke atas panggung, kami mengundang Gede Pramana, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pemirsa, saat ini kita di sesi talk show bersama dengan saya Celia Alexandra. Kalau tadi kita sudah lihat bersama siapa saja kemudian kepala daerah yang meraih penghargaan inovasi membangun negeri, kali ini di sesi talk show saya akan dalami lebih lanjut apa saja kemudian inovasi serta program yang dicanangkan masing-masing kepala daerah sehingga bisa dapat penghargaan bergengsi di TV One kali ini. Saat ini bersama dengan saya ada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Fatmawati Rusdi. Halo Ibu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ibu, sekali lagi selamat ya. Tadi mendapatkan Innovation Public Official Leader, kepemimpinan inovasi dan transformatif. Betul ya Bu ya? Betul. Luar biasa. Tapi kemudian muncul pertanyaan nih Bu Fatma, bahwa apa saja kemudian contoh konkret yang telah dilaksanakan dalam program ini Bu? Oh gitu. Tentunya kepemimpinan yang inovatif dan transformatif adalah satu keharusan, bukan hanya slogan saja bagi kami. Kebijakan yang diambil secara cepat dan tepat tentu bisa menjadi solutif untuk masyarakat banyak. Nah, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi. Contohnya di bidang kesehatan, kami punya inovasi pelayanan kesehatan bergerak. Dengan PKB ini tentunya kita memastikan bahwa paskes pertama, fasilitas kesehatan pertama puskesmas yang tentunya dengan segala keterbatasan, lalu kemudian khusus di daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau yang tentunya sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang sama. Nah, inovasi kita kirimkan dokter spesialis juga tenaga medis dan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat kita dan memastikan masyarakat kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Tidak sampai di situ, tahun ini kita membangun aerodrome untuk seaplane. Tentunya ini untuk emergency case sebagai ambulans untuk bisa masyarakat kita dengan cepat bisa menjangkau rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang baik. Oke, fokusnya ke kesehatan, tapi singkat saja Bu, bagaimana kemudian respon dari masyarakat di Sulawesi Selatan Bu dengan program ini?
tentu sangat senang sekali ya, khususnya daerah-daerah terpencil, apalagi Sulawesi Selatan banyak pulau-pulau kecilnya ya, sehingga ini dapat membantu masyarakat kita. Baik, terima kasih Ibu Fatmawati hari ini sudah bergabung dengan kami, kita berbicara dan juga berdialog cukup panjang Bu ya soal inovasi dan juga program yang dilakukan. Saya harap nanti programnya akan terus berlanjut Bu untuk banyak lagi Sulawesi Selatan nantinya di bidang Bu ya. pendidikan, sosial ekonomi. Baik, terima kasih Ibu Fatmawati dan juga pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan lihat siapa kemudian kepala-kepala daerah lainnya yang akan mendapatkan penghargaan di Inovasi Membangun Negeri. Usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih, Molukan Sol, luar biasa ya. Iya, jadi tadi saya nggak berhenti goyang. Iya, nggak berhenti goyang. Jadi paling nggak malam ini tidurnya udah lebih nyenyak ya, udah tak bola-balik lagi. Iya, betul sekali. Nah, pastinya nggak sabar ya Bapak Ibu hadirin, tamu undangan dan pemirsa setia TV One. Siapa lagi nih yang akan menerima penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2025? Nah, langsung saja sebelum membacakan kategorinya, mungkin saya mau mengundang Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Fariha untuk naik ke atas panggung yang akan memberikan penghargaan untuk penerima penghargaan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kategori Innovation Public Services, inovasi transportasi publik berkelanjutan. Berikut tayangannya, kita saksikan bersama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil melahirkan Transjatim sebagai ikon transportasi publik unggulan dan berkelanjutan di tahun 2025. Keberhasilan ini menjadikan Transjatim tidak hanya mampu menggerakkan mobilitas warga, tetapi juga mendorong multiplier efek ekonomi serta menjadi role model transformasi transportasi publik di daerah Indonesia. Biasa ya. Baik, kami mengundang naik ke atas panggung Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk menerima penghargaan. Selamat Ibu Khofifah atas penghargaannya, luar biasa, ini pencapaian untuk Jawa Timur. Baik pemirsa dan para hadirin, kami lanjutkan ke kategori berikutnya, Innovation Public Services, Inovasi Sektor Ekonomi dan UMKM, Huma Betang. Dan kami punya tayangannya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah meluncurkan inovasi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang mengusung filosofi Huma Betang, atau rumah adat suku Dayak yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Dayak tentang kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dalam keberagaman. Selain itu, Huma Betang menjadi ruang ekspresi budaya dan juga ekosistem yang memberdayakan pelaku ekonomi lokal melalui konsep Car Free Night yang menarik pengunjung untuk berbelanja dan menikmati hiburan. Oke, kalau Jakarta punya Car Free Day, ternyata di sana punya Car Free Night ya. Kami langsung mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Pak Agus Tiar Sabran untuk menerima penghargaan malam hari ini. Terima kasih dan juga selamat untuk Bapak Agus Tiar dan bisa kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu, untuk kategori selanjutnya yaitu Innovation for Public Leader, Inovator Ekonomi Inklusif Daerah, dan berikut tayangannya. Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad terus berkomitmen dalam upaya peningkatan investasi dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.
Program ini berdampak langsung pada penurunan kemiskinan terendah di Sumatera sebesar 4,4% dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera 7,1% dan 3 tertinggi nasional pada semester 2 tahun 2025, serta penguatan dan pemberdayaan UMKM yang ada sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian juga pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad menerima penghargaan. Selamat atas penghargaannya Bapak Ansar, silahkan kembali ke tempat duduknya. Kami masih memiliki kategori berikutnya, pemirsa. Ini Innovation Public Official Leader, inovasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta dengan peningkatan kualitas layanan publik. Berikut tayangannya. Pemimpin pemerintah Provinsi Jakarta ingin berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dengan peningkatan kualitas layak publik melalui berbagai program diantaranya melakukan transformasi aplikasi Jakarta Kini atau JAKI sebagai aplikasi terpadu yang berfokus pada pelayanan publik dan komersial secara digital, aktivasi taman 24 jam, pemutihan ijazah, naiknya penerima KJP+, home service untuk lansia, dan Trans Jabodetabek. Peningkatan pelayanan publik ini merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada naiknya peringkat Jakarta dalam indeks kota global. Dan mewakili Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung, kami undang Bapak Budi Awaludin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, untuk menerima penghargaan malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat untuk Pak Budi. Kami persilakan untuk kembali duduk. Masih banyak ya kategori penghargaan yang akan kita bacakan. Tapi rasanya Reza, Bapak Ibu, kurang lengkap nih kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya. Bapak Bima Arya, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Lalumara, Bang Karni, Bu Dirut, ya, Bu Wakil Menteri Koperasi, dan para kepala daerah semua yang sangat saya hormati. Hari ini adalah masa yang tidak mudah bagi kepala daerah. Sebagai mantan kepala daerah, saya sangat memahami situasi kebatinan teman-teman kepala daerah. Karena banyak target-target yang luar biasa, harus ada sinkronisasi, tetapi di sisi lain juga ada efisiensi-efisiensi. Tetapi percayalah Bapak Ibu semua, ketika situasi yang penuh dengan ujian, maka yang tampil adalah para pemenang-pemenang yang akan lolos ujian. Justru di sini kami melihat ya bagaimana kepala daerah hari ini hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengeluh, pilihan kedua adalah berpeluh. Nah, yang ada hari ini adalah para kepala daerah yang memilih untuk berpeluh. Dengan keringat, dengan gagasan, dengan penuh semangat kolaborasi, kemudian mencari ruang-ruang inovasi. Dan saya melihat ya bahwa semua yang dilakukan itu sebetulnya inline, sejalur dengan apa yang betul-betul diinginkan oleh Bapak Presiden dan juga Pak Menteri Dalam Negeri yang selalu mengingatkan bagaimana teman-teman daerah harus mencari ruang inovasi, ruang PAD, dan juga bisa berkolaborasi bersama tidak saja unsur ASN tetapi juga unsur korporat atau swasta. Jadi selamat untuk para pemenang, terima kasih TV One, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini pasti akan menyumbang sekecil apapun itu untuk target kita menuju dalam waktu 20 tahun Indonesia Emas 2045, 1 dari 5
negara terbesar ekonominya di dunia. Jadi saya kira itu saja. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Insya Allah kita masuki tahun depan dengan semangat untuk mengenjot lagi pertumbuhan ekonomi, sinkronisasi pusat dan daerah, dan dengan yang paling penting adalah kita sama-sama bangun pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang jauh dari hal-hal yang tidak kondusif, pemerintahan yang mengutamakan kebersamaan dan pelayanan bagi warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima Arya atas sambutannya. Kita kembali di sesi talk show pemirsa. Kali ini sudah bersama dengan saya ada 3 gubernur, yakni Gubernur Jawa Timur, kemudian ada Gubernur Kepulauan Riau dan juga Gubernur Kalimantan Tengah. Halo Bapak Ibu. Ya. Gimana? Selamat ya saya ucapkan sekali lagi atas penghargaan yang sudah diterima. Ya, terima kasih buat Iwan. Baik, dan saya akan langsung mulai nih. Ini mungkin pertanyaan yang ingin didengar oleh masyarakat. Saya akan mulai dari Jawa Timur dulu. Selamat ya Bu Afifah, tadi sudah dapat Innovation Public Official Leader, inovasi transportasi publik berkelanjutan. Tapi yang jadi pertanyaan saya Ibu, apa kemudian bagaimana kemudian kondisi transportasi publik saat ini dan apa saja inovasi yang sudah dicanangkan oleh Ibu Afifah saat ini? Jadi kalau yang asli dari Pemprov itu bus Transjatim. Transjatim ini kita mengawali dari koridor 1, bertahap koridor 2, terakhir kemarin di koridor 7, dan akhir bulan ini insya Allah kita masuk pada koridor 8. Prosesnya memang tidak bisa brek-brek bareng gitu, karena pasti jalur-jalurnya itu sesuai dengan kebutuhan mengurai kepadatan dan pasti rasa aman, nyaman, ketepatan waktu, dan murah. Insya Allah karena satu rute bisa terkoneksi rute berikutnya 5.000 dan kalau mahasiswa santri 2.500. Jadi memang tingkat utilitasnya tinggi sekali. Tinggal sekarang kita ingin membangun koneksitas dengan kabupaten supaya membuat feeder-feeder. Jadi ini kan sebetulnya kalau dalam SDGs itu bagaimana no one left behind. No one left behind itu ya jangan ada orang yang kemudian terkendala, tidak bisa mengakses karena memang daerah-daerah yang mungkin menjangkaunya itu harus menggunakan mobil-mobil pribadi, kendaraan pribadi. Nah kalau dia belum sampai kepada keterpenuhan itu, maka public transportation menjadi opsi untuk bisa membangun koneksitas dan aksesibilitas barang dan jasa. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal begitu ya poinnya. No one left behind ya. Oke, baik. Saya akan bergeser lagi kalau misalnya tadi Bu Hovifah itu soal transportasi publik. Kalau Pak Ansar nih, Pak Ansar tadi selamat lagi sekali lagi. Tadi sudah dapat Innovation Public Services, inovator ekonomi inklusif daerah. Kita tahu Pak, ekonomi di daerah itu sangat digenjot sekali oleh pemerintah saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, program apa sih sebenarnya yang dilakukan Pak untuk peningkatan ekonomi dan perlindungan sosial, khususnya untuk masyarakat Kepri Pak? Ya, pengembangan ekonomi di Kepri itu kita mulai dari penyusunan roadmap transformasi ekonomi yang memang kita beri tema Kepri adalah gerbang permata biru di gerbang utara Indonesia, dan kita mulai dari menyusun growth pool ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang potensial untuk membangun ekosistem ekonomi, dan itu disambut oleh pemerintah pusat. Makanya di Kepri itu ada 6 kawasan ekonomi khusus, kemudian ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, ya seperti Batam, Bintan, Karimun. Nah itu kita jadikan engine of growth ekonomi di Kepri, dan alhamdulillah ekosistem ekonomi yang terbentuk itu membuktikan bahwa banyak sekali kawasan-kawasan ekonomi berkembang di sana, dan ya hasilnya pertumbuhan ekonomi kita sungguh membanggakan lah ya. Di triwulan ke-3 kemarin ini kita tumbuh di angka 7,4% ya. Kita memang tertinggi di Sumatera dan tertinggi ketiga lah di Indonesia. Nah, lalu apa sih
peran daerah gitu, selain juga pemerintah pusat memberikan insentif buat para pelaku investasi. Nah, kita selalu berkomitmen bahwa insentif itu bukan hanya dalam bentuk fiskal ya, tapi insentif juga kita berikan dalam bentuk non fiskal oleh daerah. Seperti apa, Maka Pak? pelayanan izin ya itu kita lakukan dengan SOP yang jelas, yang pasti, lebih efisien, lebih terbuka, ya, lebih inklusif lah gitu ya. Nah, maka semakin banyak kita yakin ekosistem ekonomi terbentuk, dia akan memberikan trickle down efek ekonomi yang luas ke masyarakat. Akan memberikan trickle down effect ya untuk seluruh masyarakat. Baik, tapi tadi juga dari Kalimantan Tengah juga menerima penghargaan begitu ya Pak? Betul. Pak Gustiar tadi menerima Innovation Public Services, Inovasi Sektor Ekonomi dan UMKM Huma Betang. Tapi kalau melihat acara yang dilakukan hari ini oleh TV One Inovasi Membangun Negeri, apa sih yang Anda lihat Pak dari acara hari ini? Ya tentunya kami sangat bahagia, gembira melihatnya kan. Timbul ide gagasan kami melihat itu ya kan. Sehingga kan untuk bekerja kan di daerah kami. Dan sektor UMKM ini adalah pilar kami ya kan. Karena pilar gestut di bawah. Ya kan. Nah, kami juga di daerah kami kaya akan sumber daya alam, hayati, flora dan fauna. Contohnya kami ada kuliner, ikannya masih segar-segar, alami, original ya kan. Yang jarang didapat di daerah lain gitu kan, kulinernya gitu kan. Itu juga tentang ininya tentang kerajinan. Ada rotan, ada purun, ada pantung, ada karet, banyak lagi yang lainnya. Iya betul ya kan. Terus ada lagi kerajinan-kerajinan, banyak sekali yang dapat dari kami. Seperti herbal juga ya kan, ada bejaka, ada pasak bumi, banyak didapatin dari kami. Tapi apa yang kemudian menjadi harapan Bapak nih Pak? Ya tentunya harapan kami ya. Nah, harapan kami ya hari ini tentunya suatu sejarah buat kami ya kan. Ya. Tentu hari ini bagaimana hari ini lebih baik pada hari kemarin. Oke, baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terus ya? Untuk kami menyemangat kami untuk berinovasi, bermotivasi, berkarya ya kan. Maka tadi ada namanya Huma Betang kan, kami memberi ruang lapak pada mereka. Lapak itu namanya kami namakan Capri Night. Capri Night, nah situ mereka untuk bayar ini. Capri Night ini adalah melestarikan karya lokal dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, ini juga menjadi harapan. Tapi ini disajikan lokal semua ya. Iya betul, kalau nanti setiap daerah tuh bisa berinovasi ke depannya, terkhusus juga untuk Jawa Timur, kemudian juga tadi dari Capri dan juga Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga apa yang dilakukan selama ini, program-programnya terus berkelanjutan dan juga memajukan daerahnya masing-masing. Terima kasih. Dan juga pemirsa masih banyak yang akan mendapatkan penghargaan di Inovasi Membangun Negeri. Usai jeda tetaplah bersama kami. Molukan Soul, luar biasa, bikin kita bergoyang lagi. Iya kan, bener kan, terus berinovasi membuat kita bergoyang malam hari ini. Oke, daripada kita goyang terus, mending kita lanjutin ya, membacakan kategori penghargaan kita. Tapi sebelumnya, saya mau mengundang untuk Ibu Maria Goretilimi, selaku Direktur Bisnis Marketing Sales dan Programming, Acting CEO, untuk naik ke atas panggung Ibu untuk memberikan penghargaan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kategori Innovation Public Services, Sinergi Swasembada Pangan Sidrap Maju, kita saksikan tayangannya berikut ini. Pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang atau Sidrap berkomitmen untuk memperkuat sinergitas dalam upaya kolaboratif antar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan petani guna memperkuat ketahanan pangan nasional dengan sinergi swasembada pangan Sidrap Maju. Kami mengundang Bu
Bupati Sidrap, Bapak Syaharudin Alrif untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Selamat atas penghargaannya Bapak Syaharudin, kami persilahkan kembali ke tempat. Kategori selanjutnya adalah Innovation of Product Transformation, inovasi pengembangan UMKM dan akses pembiayaan. Berikut tayangannya untuk Anda. Bank Jatim terus memperluas akses modal dan pendampingan bagi UMKM yang mendukung program nasional untuk kredit UMKM melalui kredit perbankan. Inovasi penyaluran KUR agresif dan program kolaboratif telah meningkatkan bankabilitas UMKM dengan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kami mengundang Direktur Utama Bank Jatim, Bapak Winardi Legowo untuk naik ke atas panggung. Selamat atas penghargaannya Bapak Winardi Legowo, kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak, Ibu, tamu undangan terhormat dan juga pemirsa setia TV One, kami masih memiliki beragam kategori menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Moluccan Soul, luar biasa. Sudah 3 kali naik, 3 kali juga kita joget-joget terus ya. Yang penting tetap semangat malam hari ini ya. Tapi kami akan melanjutkan ke kategori berikutnya pemirsa. Tapi sebelumnya kami juga turut mengundang Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Pak Maman, untuk bersedia bersama kami memberikan penghargaan untuk penerima penghargaan malam hari ini. Dan kita ke kategori berikutnya, Innovation for Product Transformation, inovasi produk furniture keberlanjutan. Berikut tayangannya untuk Anda. PT Importa Jaya Abadi mengembangkan produk furniture ramah lingkungan melalui material besi anti rayap yang menggantikan penggunaan kayu. Inovasi ini mendukung upaya nasional dalam mengurangi deforestasi, serta mendorong keberlanjutan lingkungan hidup. Importa juga terus memperluas jaringan bisnis ke ribuan mitra di ratusan kota, serta memberi dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan dukungan bagi UMKM. Dan kami mengundang CEO PT Importa Jaya Abadi, Bapak Nizar Bawazir untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan malam hari ini. Selamat kepada Bapak Nizar dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk kategori Innovation for Product Transformation, inovasi digital berbasis AI untuk peningkatan pelayanan pelanggan, dan berikut tayangannya. Telkomsel terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Inovasi berbasis AI dihadirkan melalui fitur Travel Assistant, pencarian pintar berbasis AI, serta integrasi dalam layanan hiburan dan telekomunikasi di dalam My Telkomsel Super Apps. Inovasi ini menegaskan komitmen Telkomsel dalam menjadikan teknologi sebagai katalis untuk pelayanan yang semakin profesional, responsif, dan berkelanjutan. Kami mengundang Vice President Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel, Bapak Ronald Limoa untuk naik ke atas panggung.
Bapak Ronald, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan pemirsa, kategori Innovation for Products Transformation Outstanding Innovation in Smart Security and Design Integration. Berikut tayangannya untuk Anda. Masa ke masa pintu terus berevolusi, dari sekedar pelindung rumah menjadi simbol gaya, inovasi, dan ketangguhan. Fortress menghadirkan revolusi pintu baja dengan keindahan motif kayu alami, perpaduan sempurna antara estetika, kekuatan, dan teknologi. Fortress bukan hanya sekedar pintu, melainkan benteng perlindungan sejati bagi keluarga Indonesia. Fortress meneguhkan diri sebagai pintu pilihan nomor 1 di Indonesia, melayani di seluruh Nusantara. Fortress Pintu Baja, benteng perlindungan rumah Anda. Dan kami mengundang founder dan CEO Fortress PT Jaya Bersama Saputra Perkasa, Bapak Joni Effendi, untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Joni Effendi. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kategori Innovation for Product Transformation, pengembangan teknologi cerdas guna dharma menuju pembangunan berkelanjutan, dan berikut tayangannya. Universitas Gunadarma terus melakukan upaya memajukan bangsa dengan inovasi di bidang teknologi smart farming yang berjudul Pengembangan Teknologi Cerdas Gunadarma menuju Pembangunan Berkelanjutan. Melalui smart farming, praktik pengelolaan pertanian dapat terbantu dengan menerapkan teknologi canggih yang dilengkapi dengan perangkat sensor, Internet of Things, aktuator, serta artificial intelligence untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk guna mengoptimalkan sumber daya manusia, air, dan energi. Kami mengundang Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Margianti, untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Baik, terima kasih dan kami ucapkan selamat atas penghargaannya Ibu Margianti. Baik, kita ke kategori berikutnya, Innovation for Corporate Social Responsibility, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan terintegrasi. Berikut tayangannya untuk Anda. Bank BRI menegaskan perannya sebagai pendorong utama ekonomi nasional dengan memberikan daya dukung untuk pembangunan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi. Fokus utamanya adalah penguatan UMKM melalui pemberian fasilitas pinjaman bagi para pelaku usaha melalui teknologi dan akses yang mudah dijangkau. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja baru, menjadikan UMKM pilar utama ekonomi Indonesia. Baik, selamat atas BRI atas pencapaiannya malam hari ini ya. Dan selanjutnya untuk kategori Innovation for Corporate Social Responsibility, apresiasi atas program Gadai Peduli, pegadaian yang menghadirkan solusi keuangan berkeadilan, membantu masyarakat kecil dan mencerminkan semangat tanggung jawab sosial korporasi. Dan berikut kita saksikan tayangannya. PT Pegadaian memiliki inovasi program Gadai Peduli yang merupakan program pemberian pinjaman bebas bunga hingga 60 hari. Program ini dapat digunakan dengan menjaminkan berbagai barang seperti emas dan elektronik dengan tujuan membantu masyarakat khususnya mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Kami mengundang SEVP Chief Transformation Officer PT Pegadaian, Bapak Ruli Yusuf, untuk naik ke atas panggung.
atas penghargaannya Bapak Ruli, silahkan kembali ke tempat. Nah Bapak Ibu, karena kita sudah kehadiran oleh Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman, rasanya tidak lengkap ya kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari Bapak Menteri, Bapak Maman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak. Ini saya harus berikan dulu apresiasi nih untuk abang saya nih, si OTV1 Bang Lalu Marah. Tepuk tangan juga buat beliau. Buat ayahanda kita, Pak Karni Ilyas, tepuk tangan juga buat beliau. Buat kepala daerah semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir. Dan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan achievement penghargaan atas karya-karya pembangunannya. Dan seluruh korporasi juga beberapa perusahaan mikro, kecil, menengah yang mendapatkan penghargaan. Salam hormat saya buat semuanya. Saya atas nama pemerintah dalam hal ini Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentunya punya harapan yang besar bahwa event-event kredibel seperti acara malam hari ini terkait pemberian apresiasi ataupun inovasi terhadap seluruh pihak-pihak ataupun anak bangsa yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya, di institusi usahanya, dan juga di beberapa bidang-bidang profesional kekhususan. Saya pikir event seperti ini menjadi sebuah langkah motivasi ataupun bentuk apresiasi keberadaan TV1 sebagai salah satu media terkemuka, dan saya meyakini TV1 sekarang menjadi salah satu media terdepan yang selalu memberikan, menyampaikan ataupun menjadi jembatan informasi kekinian, informasi yang secara utuh dan objektif terkait pencapaian-pencapaian apapun yang sudah dicapai, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga bagi BUMN-BUMN kita dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak, berjalan, berkontribusi dalam hal untuk memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara kita. Dan wabil khusus juga tadi ada pihak institusi akademik. Saya pikir ini sebuah langkah yang positif, memberikan apresiasi kepada institusi-institusi akademik kita. Dan insya Allah mudah-mudahan saya berharap event ini berjalan terus dan tentunya ke depan semakin baik dan semakin banyak yang bisa kita berikan apresiasi dan bisa melebar juga ke sektor-sektor lainnya. Saya pikir itu, terima kasih banyak atas undangannya, atas penghargaannya dari TV1, dan tentunya bagi semua pihak yang sudah mendapatkan apresiasi, jadikan ini sebagai motivasi kita untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi, untuk terus memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita dan juga buat rakyat banyak. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman atas sambutannya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk ya Bapak. Nah, saat ini kita penasaran nih, inovasi apa saja kemudian yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan juga dari universitas. Tapi saya akan mulai dulu dari Importa. Baik. Pak, inovasi apa yang dilakukan sehingga produk Importa ini menjadi furniture yang berkelanjutan? Oke. Baik, jadi kita ini pelopor furniture dengan material besi, terutama lemari pakaian ya. Jadi kita market leader. Sebelumnya mungkin Mbak tahu kalau lemari pakaian banyak terbuat dari panel, partikel, atau kayu gitu ya. Yang sebenarnya sama cuaca Indonesia ini agak nggak cocok karena mudah jamuran gitu. Nah, inovasi kita adalah membuat lemari pakaian dengan bahan plat besi. Jadi dia durability-nya lebih lama, anti rayap, anti jamur tentunya, dan tentunya adalah lebih tahan dan durability-nya panjang seperti itu. Oke, tetapi ide ini muncul karena apa sih? Maksudnya awal mulanya seperti apa? Ya, awal mulanya sebenarnya kita menjawab masalah yang dihadapin masyarakat gitu. Jadi kan orang kalau beli lemari selalu ngeluhnya mudah jamuran atau mudah kena rayap, kena hama gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk mencoba di tahun 2018 mencoba untuk inovasi memproduksi lemari pakaian dengan bahan besi, dan ternyata
sekarang diterima sekali untuk pasar Indonesia seperti itu. Oke, responnya begitu baik begitu Sangat ya dari baik, masyarakat. iya. Nanti mungkin saya harus beli satu ini untuk taruh di rumah supaya nantinya jamurnya bisa hilang. Terima kasih Pak Nizar. Tapi juga kalau kita tahu saat ini kepuasan pelanggan itu nomor 1 begitu ya. Betul. Nah ini yang mau saya tanyakan langsung ke Pak Ronald. Pak Ronald, apa sih kemudian yang dikembangkan, inovasi yang dikembangkan oleh Telkomsel sehingga memberikan kepuasan terhadap pelanggan? Ya, tentunya itu sesuai dengan visi dan misinya Telkomsel. Kita ingin jadi perusahaan yang leading di digital dan membawa connectivity ke seluruh Indonesia. Kami ingin selalu ada untuk masyarakat Indonesia, memberikan konektivitas terbaik, dan yang paling penting, bagaimana kami membawa AI ke masyarakat Indonesia. Kita yakin bahwa dengan bantuan AI, masyarakat akan semakin baik produktivitasnya tentunya, dan juga bagaimana AI itu membantu semua masyarakat Indonesia di berbagai bidang tentunya. Saat ini Telkomsel sudah menguasai kurang lebih sekitar 98% connectivity di Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu di-serving oleh Telkomsel. Kami berharap dengan inovasi AI kita juga bisa bantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya tadi. Jadi bayangkan apabila nanti ada mahasiswa misalnya yang ada di pelosok Indonesia, mereka bisa terbantu untuk mengerjakan tugasnya atau mungkin melakukan research. Jadi akan sangat terbantu dengan AI, dan kami juga membawa beberapa teknologi AI ke Indonesia. Oke, boleh spill sedikit apa kemudian keuntungannya? Oke. Kalau secara produk, ada 2 produk yang saat ini sudah launching. Yang pertama itu travel assistant. Bayangkan kalau mungkin kita ingin jalan ke luar negeri, kita punya language barrier misalnya ke Jepang atau ke China atau ke Arab Saudi. Terus kita juga bisa dengan AI travel assistant ini kita bisa tahu makanan ini halal atau tidak bagi orang yang tentunya punya keterbatasan untuk itu. Lalu kita juga bisa, kalau tersesat kita dikasih tahu ini jalannya mau kemana. Selain itu Telkomsel juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan AI dunia seperti ChatGPT. Kita bawa ChatGPT ke Indonesia dengan harga yang lebih murah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya keuntungan yang didapatkan, apalagi kalau misalnya suka jalan-jalan ke luar negeri, ini bisa memanfaatkan fitur-fitur kerjasama antara inovasi bersama dengan Telkomsel begitu ya. Dan saya akan bergeser juga, kalau tadi ketika saya datang di sini, mata saya tertuju kepada pintu Fortress. Ini yang mau saya tanyakan kepada Anda nih Pak Joni. Pak Joni, tadi kalau saya lihat pintunya menarik sekali, luar biasa inovasinya. Tapi apa yang kemudian Anda berikan melalui produk Fortress ini? Terima kasih Kak Celia. Ya, pintu Fortress ini kita berinovasi, pengen mentransformasikan pintu rumah konvensional yang bisa menggunakan material yang konvensional. Ya, kita sekarang bisa menggunakan material dari baja. Nah, kenapa harus dari baja? Karena kita tahu bahwa baja ini adalah material yang terkuat dan jumlahnya sangat banyak, dia tidak terbatas. Sehingga kalau kuat berarti durability akan sangat lama. Juga karena dari baja banyak banget fitur-fitur yang bisa dimasukin ke dalam pintu baja ini. Sehingga kita mempunyai sebuah pintu yang lebih pintar lagi. Gitu. Contohnya kita punya penguncian dengan 5 titik penguncian. Ya kita di rumah bentukannya pintu Fortress ini seperti pintu rumah biasa, tapi penguncian 1 kali kunci bisa keluar 5 titik penguncian seperti keamanan berangkas di pintu rumah Anda. Oke, tapi kalau untuk rumah subsidi kira-kira cocok nggak Pak? Nah, sekarang ini kita sedang mendukung FLPP, rumah subsidi seluruh Indonesia. Ya, ada 3 juta rumah yang akan dibangun. Dan kita sangat bangga bisa berpartisipasi di sana. Ya, Fortress sekarang mengeluarkan satu varian baru yang sangat ekonomis. Jadi pintu, daun, kusen semua sudah lengkap, bisa sangat terjangkau untuk semua developer, bahkan untuk rumah subsidi sekalipun. Oke, selain kekuatannya yang tidak bisa dipungkiri lagi, tetapi juga keamanannya luar biasa begitu ya Pak. Baik, saya akan bergeser ke Profesor Margianti. Halo Ibu, Bu Rektor. Ibu, ini kalau saya lihat tadi Ibu dapat integrasi perwarupa teknologi smart farming. Apa sih smart farming itu dan juga bagaimana kemudian potensi smart farming untuk pertanian di Indonesia? Baik. Jadi smart farming ini adalah semacam teknologi yang memanfaatkan semua aspek yang ada. Diperkaya dengan ICT, IoT, ataupun pakai artificial intelligence. Jadi secara konsep, semua itu terkontrol dalam sebuah lingkungan atau greenhouse biasanya, di mana temperatur, kemudian kadar oksigen diperlukan juga, air, nutrisi dan lain sebagainya
dikontrol dengan digital twin namanya. Dan ini memungkinkan tumbuhan yang tidak mungkin tumbuh di Indonesia dibuat suasananya seperti di tempat asalnya itu bisa, dan perlahan-lahan bisa juga nanti dengan pelatihan dan lain sebagainya mungkin jadi bisa tumbuh secara normal di Indonesia. Nah ini dimungkinkan. Tapi juga dimungkinkan umpamanya ingin kita melakukan penelitian, jadi sebuah melon, katakan melon yang kelihatannya besar, manis, crunchy, tapi kita ingin tingkatkan manisnya lagi. Nah itu dari nutrisi yang dimasak. Jadi nutrisinya pun terkontrol. Oke, nutrisinya terkontrol, tapi pasti ada greenhouse-nya Bu ya? Ada di mana Bu? Greenhouse-nya ada di Cikalong. Kami saat ini sudah punya 7 pemuliaan, 7 greenhouse, yaitu untuk melon, untuk anggrek, untuk anggur. Ada 51 jenis anggur yang bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Nah ini kita coba berdayakan. Nanti kalau memang sudah bisa dilepas begitu saja kepada para petani, insya Allah akan bisa juga. Ada cabai yang terpedas di Indonesia, 1 juta SHU, kira-kira 1000 kali cabai biasa. Oke, berarti ini sangat menguntungkan petani begitu ya Bu ya? Nantinya, kalau sekarang kan masih dalam empirical study ya, jadi masih kita coba bagaimana kalau ditambah ini airnya, temperaturnya dinaikkan dan tapi yang pasti yang sering kami lakukan adalah greenhouse itu harus steril. Jadi kalau nanti ada kupu-kupu masuk, ini udah contaminated. Nah itu juga salah satu hal yang harus dijaga. Menarik sekali, baik. Saya tapi juga pengen minta masing-masing narasumber untuk memberikan harapannya nih untuk membangun negeri sesuai dengan penghargaan yang diterima hari ini. Bagaimana kemudian inovasi yang akan dilakukan terus berkembang untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk publik. Mungkin dari Pak Nizar dulu. Ya, kalau saya sih berharap Importa ini bisa berkontribusi untuk pengembangan UMKM. Karena kebetulan jaringan distribusi kita ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga mensupport ya toko-toko UMKM di daerah-daerah dari level kecamatan, kabupaten. Kita support mereka untuk bisa menjual menjadi reseller produk Importa sehingga Importa bisa memiliki dampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Ronald seperti apa Pak? Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, salah satu pilarnya adalah digitalisasi Indonesia 2045. Jadi bagaimana kita membangun konektivitas digital di seluruh Indonesia dan membantu masyarakat tadi untuk mendapatkan akses digital yang merata, yang terbaik. Tentunya connectivity digital itu juga akan didukung oleh akses terhadap teknologi terbaru seperti AI tadi mungkin, dan kita juga punya seperti yang Bu Profesor ini IoT misalnya, jadi kita juga bisa mendukung hal ke sana. Jadi sebenarnya Indonesia butuh connectivity digital agar Indonesia bisa bersaing di level ASEAN atau bahkan dunia. Kita ekonomi terbesar kelima di dunia, jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Oke, baik. Kalau dari Pak Joni seperti apa Pak? Ya, harapannya kita sangat bersyukur ya bisa dihidup di zaman sekarang, di tahun-tahun ini. Kita punya harapan besar untuk 2045 dan pengennya kita nggak cuman lihat aja sebagai penonton, tapi kita sebagai pelaku untuk capai di sana. Nah harapan saya juga biarlah warga-warga semua kita produksi bersama-sama 2045. Nah untuk urusan rumahnya izinkan voters untuk melindungi keluarga. Oke siap, baik. Kalau dari Prof. Wargianti seperti apa Prof? Terima kasih. Jadi mungkin saya awali dari tahun 81, kami lahir dengan moto ataupun slogan masa depan diraih saat ini. Kemudian pada tahun 90-an kami berkembang menjadi Coloring the Global Future. Nah saat ini sekarang melangkah lagi adalah Gunadarma untuk Indonesia. Jadi apa yang dikembangkan di UG Technopark itu sebenarnya nanti untuk bersama-sama seluruh Indonesia menuju Indonesia Emas tahun. Oke, 2045 semuanya punya satu tujuan yang sama ya untuk menuju 2045, gimana perusahaan swasta, kemudian kontribusi juga dari dunia pendidikan, ini untuk memajukan Indonesia lebih maju lagi ke depan. Dan kami harus jeda terlebih dahulu, saya jeda kami akan hadirkan siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan inovasi pembangun negeri, tetaplah bersama kami. Luar
Luar biasa ya. Ini kayaknya kurang panjang remixnya. Bener, satu lagu kayaknya kurang singkat gitu ya. Kayaknya kita nanggung dari jogetnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada lagi. Mungkin ya kita bisa nyaksikan bersama lagi. Tapi masih banyak nih kategori penghargaan yang akan kita bacakan pada malam hari. Tapi sebelum saya bacakan kategori apa lagi nih yang akan kita berikan untuk para penerima penghargaan, saya mau mengundang terlebih dahulu Bapak Lalumara Satria Wangsa selaku pemimpin redaksi TV One untuk naik ke atas panggung Bapak untuk memberikan penghargaan. Baik, kita ke kategori berikutnya pemirsa. Ini dalam kategori Innovation for Products Transformation, inovasi keuangan Orange Bonds untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Berikut tayangannya. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM secara resmi meluncurkan Orange Bonds, sebuah instrumen keuangan nasional yang inovatif dan menjadi yang pertama di Indonesia dalam pemberdayaan perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultramikro. Peluncuran ini menegaskan komitmen PNM dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs serta mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keseluruhan operasionalnya. Dan mewakili Direktur Utama Permodalan Nasional Madani, Bapak Arief Mulyadi, kami mengundang untuk naik ke atas panggung Direktur Utama Human Capital dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani, Bapak Henry Yunus, untuk hadir ke atas panggung menerima penghargaan malam hari ini. Sekali lagi selamat untuk Bapak Henry Yunus dan bisa kembali ke tempat duduk ya. Selanjutnya kategori Innovation Public Services, inovasi sektor kesehatan dan infrastruktur. Dan berikut tayangannya. Kabupaten Tanggamus memberikan pelayanan terbaik bagi warganya dengan memberikan inovasi di sektor kesehatan dan infrastruktur melalui pembangunan RSUD Batin Mengunang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Tanggamus melakukan perbaikan dari sisi infrastruktur jalan dan jembatan, serta rehabilitasi sarana publik seperti Islamic Center, guna menciptakan masyarakat yang berdaya saing. Kami mengundang Bupati Tanggamus, Bapak Muhammad Saleh Asnawi untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Selamat atas penghargaannya Bapak Bupati, kami persilahkan duduk kembali. Dan kita ke kategori berikutnya, Innovation Public Services, inovasi pelayanan publik terpadu dengan program Kartu Beramal. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Kolaka di bawah kepemimpinan Bupati Kolaka, Haji Amri, meluncurkan program bantuan sosial melalui berbagai jenis kartu yang disebut Kartu Beramal untuk membantu warga dari berbagai sektor berbeda. Jenis-jenis kartu tersebut meliputi kartu tani beramal untuk petani, kartu nelayan beramal untuk nelayan, kartu sehat beramal untuk bantuan kesehatan, kartu lansia beramal untuk lansia dan penyandang disabilitas, kartu pintar beramal untuk bantuan pendidikan, ambulans beramal dan semarak beramal untuk fasilitas kesehatan. Dan kami langsung mengundang untuk naik ke atas panggung Bupati Kolaka Bapak Amri untuk menerima penghargaan malam hari ini. Lagi selamat Bapak Amri dan bisa kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kategori Innovation Public Services, inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan. Dan berikut tayangannya untuk Anda.
Peluncuran program dokter spesialis keliling kecamatan merupakan sebuah program inovasi pelayanan publik secara signifikan yang diinisiasi oleh John Cik Muhammad di bidang kesehatan. Program ini dirancang secara strategis untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan spesialis, sehingga memastikan pemerataan kualitas dan akses layanan medis di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Kami mengundang Bupati Empat Lawang, Bapak John Cik Muhammad untuk naik ke atas panggung. Selamat untuk penghargaannya Bapak Bupati Empat Lawang. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Begitupun juga dengan pemimpin redaksi TV One. Terima kasih Bang Lalumara. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik pemirsa, kategori selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inovasi Membangun Negeri 2025. Anda kembali di acara Inovasi Membangun Negeri 2025. Masih ada beberapa nama ya yang belum kita sebutkan pada malam hari ini yang sudah memberikan dedikasinya, inovasinya dan juga kerja kerasnya untuk membangun negeri ini. Betul sekali. Ini kalau tadi saya boleh mengutip kembali begitu ya, tadi di awal Bu Limi bilang bahwa inovasi untuk negeri ini bisa menjadi roda pergerak atau roda penggerak dalam menjalankan menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Sebentar lagi 20 tahun loh dari sekarang. Betul, setuju sekali. Dengan pemerintahan yang efektif kalau Pak Maman bilang tadi. Gitu ya. Oke, langsung saja mungkin kita bacakan untuk kategori selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau mengundang kembali Bapak Lalumara Satria Wangsa selaku pemimpin redaksi TV One untuk memberikan penghargaan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke penghargaan berikutnya dalam kategori Innovation Public Services, Inovasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya dengan 11 lembaga adat dan 15 paguyuban yang membuatnya dijuluki sebagai Indonesia Mini. Karena disinilah beragam etnis dari seluruh Nusantara hidup berdampingan. Festival Irau ke-11 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau ke-26 menjadi bukti nyata keharmonisan dan persaudaraan antar etnis melalui berbagai pertunjukan budaya yang selaras. Dan kami mengundang Bupati Malinau Bapak Wempi W. Mawa untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan malam hari ini. Selamat untuk Bapak Wempi dan kami persilakan untuk kembali ke tempat itu. Ya, selanjutnya kategori Innovation Public Services, Inovasi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi Kreatif. Dan berikut tayangannya. Pemkab Subang memiliki inovasi pembangunan infrastruktur yang fokus pada 3 program unggulan percepatan daerah. Fokus utama adalah perbaikan jalan sepanjang 80 km yang siap direalisasikan di tahun 2025. Sabah Desa, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di pelosok dilakukan guna menyerap aspirasi dan memastikan pemerataan pelayanan publik. Subang Fest, festival seni dan budaya bagi generasi muda secara strategis ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami mengundang Bupati Subang, Bapak Renaldi Putra Andita untuk naik ke atas panggung. Selamat
penghargaannya Bapak Reynaldi, kami persilahkan kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu, kami lanjutkan ke kategori berikutnya, Innovation Public Services, inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Wahyu Hidayat terus mendorong terwujudnya pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Berbagai program unggulan dihadirkan, mulai dari seragam gratis bagi pelajar, 1.000 beasiswa setiap tahun, hingga 1.000 event olahraga, seni dan ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan dana pembangunan 50 juta rupiah per RT, serta fokus menangani isu perkotaan seperti banjir, kemacetan, dan parkir. Dan kami mengundang Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan malam hari ini. Selamat kepada Bapak Wahyu Hidayat dan silakan kembali ke tempat duduk. Kategori berikutnya pemirsa, ini Innovation Public Official Leader, pembangunan karakter masyarakat dengan fokus pada pendidikan dan kewirausahaan bagi masyarakat Jayapura. Berikut tayangannya. Abisai Rolo memiliki 9 program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kesembilan program ini dilaksanakan guna meningkatkan ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, infrastruktur, pelayanan publik, dan ekosistem sosial keagamaan serta kerukunan warga. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura juga turut membangun karakter masyarakat dengan fokus pada pendidikan dan kewirausahaan bagi masyarakat Jayapura yang lebih baik. Dan kami mengundang Kabag Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Bapak Supriyanto, untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Supriyanto atas penghargaannya dan selamat. Kami ke kategori berikutnya, yaitu Innovation for Public Leader, inovasi, pengembangan pariwisata dan UMKM berbasis potensi lokal. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM berbasis potensi lokal. Melalui destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan, Maratua, dan Kakaban, pemerintah daerah tidak hanya menghadirkan daya tarik wisata kelas dunia, tetapi turut mendorong tumbuhnya UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat setempat melalui inovasi promosi, pembiayaan, dan pelatihan usaha. Dan kami langsung mengundang Bupati Berau, Ibu Sri Juniarsi Mas, untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Selamat kepada Ibu Sri dan bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih juga untuk Bapak Lalumara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kita kembali di sesi talk show pemirsa. Kalau tadi kita sudah lihat dari pemerintah provinsi, kemudian juga ada perusahaan swasta dari sektor pendidikan. Kali ini dari kabupaten kota. Saya sudah terhubung bersama dengan Bapak yang sudah bergabung dan juga Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kita. Saya ingin sapa dulu, ada Bupati Kabupaten Malinau, Pak Wempi. Halo ya, Pak. Mbak, halo. Oke, kemudian juga ada Bupati Kabupaten Subang, Kang Reynaldi. Halo, halo Kang. Mbak. Kemudian juga Wali Kota Malang, ada Pak Wahyu. Halo ya, Pak Wahyu. Ya, Mbak Surya. Kemudian juga Bupati Berau, Ibu Sri Juniarsi. Halo Ibu, selamat sekali lagi sudah mendapatkan inovasi dan juga penghargaan tadi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kemudian saya akan mulai dulu dari Kabupaten Malinau nih, Pak Wempi. Pak Wempi, tadi mendapatkan inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ya. Sebenarnya Pak, apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal di Malinau, Pak?
Ya pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Allah, ya terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malinau yang selama ini arif menjaga kelestarian budaya dan alam yang ada di sana. Nah sehingga kami baru-baru saja melaksanakan kegiatan IRAU di Kabupaten Malinau yang diselenggarakan 19 hari. Dan kita juga telah mendapat apresiasi dari MURI sebagai rekor kegiatan festival budaya terpanjang yang ada di negeri ini. Dan hari ini kami berterima kasih kepada TV One yang juga memberikan penghargaan ya, kepada Kabupaten Malinau, sehingga apa yang kami kerjakan bersama-sama membuktikan bahwa negeri ini tersorot sampai ke pelosok negeri. Jadi ya, apa yang kita kerjakan sesuatu yang kita lestarikan, ya kita jaga dan kita sampaikan bahwa budaya itu adalah kita dan kita itu adalah budaya itu sendiri. Oke, selain dari melestarikan budaya, adakah mungkin pengembangan SDM yang dilakukan Pak di Malinau, Pak? Oh iya, kalau bicara tentang program, saya memiliki 5 program inovasi, di mana di setiap desa, ya kurang lebih sudah, ini periode kedua saya melaksanakan program Desa Sarjana, memberi peluang kepada anak-anak di setiap desa yang ada di sana untuk mendapatkan kesempatan kuliah, baik itu S1, S2, bahkan S3, dengan bekerja sama pada kampus yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan mereka mendapat pembiayaan sepenuhnya, mulai dari biaya hidup, biaya tinggal, biaya transportasi, dan biaya kuliah. Dan saat ini sudah 1.800 anak-anak daerah yang kita biayai dari APBD daerah. Dan yang kedua, program Wajib Belajar Malinau Maju. Saya memastikan di kabupaten saya, seluruh anak-anak dari TK PAUD, SD, SMP, dan SMA mendapat jaminan pakaian gratis mulai dari kaki sampai di kepala. Ya, jadi ini sudah kita kerjakan 5 tahun. Dan salah satunya juga program Milenial Mandiri. Kita memberi ruang yang besar bagi anak-anak muda untuk mengambil peran terlibat dalam merencanakan masa depan mereka melalui pelatihan-pelatihan secara non formal. Pelatihan non formal ini mungkin yang saat ini ditunggu-tunggu begitu ya oleh para milenial dan juga Gen Z tentunya untuk pengembangan SDM yang bermutu. Terima kasih Pak Wempi. Kemudian saya akan bergeser ke Kabupaten Subang. Sudah ada Kang Renaldi. Kang Renaldi, tadi kalau saya lihat mendapatkan inovasi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi kreatif. Sebenarnya ada program apa sih yang dicanangkan untuk peningkatan infrastruktur, Pak? Iya, jadi memang ketika saya pertama dilantik, saya ini punya PR dan tantangan yang cukup besar, di mana hampir 60% jalan di Kabupaten Subang itu masih kondisi tidak mantap. Dan melihat ke anggaran-anggaran sebelumnya, di Kabupaten Subang itu paling besar itu hanya di angka 80 miliar, rata-rata di 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, saya begitu dilantik, saya mengambil tindakan tegas karena memang aduan masyarakat ke saya begitu kompleks tentang jalan, sehingga saya mengintervensi di tahun ini hampir sekitar 250 miliar untuk pembangunan jalan, di mana itu membereskan dari total 220 km jalan yang masih rusak, saya tahun ini membereskan 80 km, yang insya Allah di tahun depan pun kita akan coba menambah lagi, agar keinginan masyarakat kita memiliki jalan yang bagus di Kabupaten Subang bisa terwujud. Tetapi kalau respon-respon dari masyarakat bagaimana? Karena memang respon masyarakat sangat, itu yang bikin saya terharu, Mbak. Karena ketika saya kunjungan ke lapangan, banyak yang menantikan jalan-jalan di daerahnya bisa diperbaiki, dan kemarin sudah banyak ruas jalan kita perbaiki. Setiap datang mereka menyambut dengan gembira, senang, karena ada yang jalan udah hampir 10 sampai 15 tahun, kondisinya rusak berat, itu baru di tahun ini kita perbaiki, dan masyarakat sangat membutuhkan itu. Karena pada prinsipnya saya dalam memimpin di Kabupaten Subang itu ingin memberikan apa yang masyarakat sudah berikan ke kami, yaitu karena uang itu kan uang dari masyarakat juga, pajak dari mereka itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan masyarakat itu sendiri, yaitu di mana jalan
salah satu yang diinginkan masyarakat di Oke, biar kembali lagi ke masyarakat begitu. Betul. Bagaimana kemudian dengan program rutin nih? Kalau saya lihat ada Sabah Desa begitu, Betul. mungkin Anda bisa jelaskan soal program ini? Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat, itu saya nggak pernah ada di kantor, dan seluruh kepala OPD saya suruh ikut dengan saya. Setiap hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai sore, malam, itu saya keliling desa. Targetnya tahun ini 245 desa itu harus udah saya injak semua. Dan sampai sekarang udah ada sekitar 150 desa saya injak, di mana saya ingin menjemput bola, aduan masyarakat, itu saya ingin dengar langsung dan saya ingin meninjau langsung jalan-jalan yang kondisinya rusak di mana saja, jalan-jalan yang kondisinya sudah diperbaiki mana saja. Jadi saya keliling setiap hari Jumat, saya bawa kepala OPD saya, bawa Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, agar ketika ada aduan dari masyarakat apapun itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dan itu kita keliling naik motor, setiap hari Jumat itu dari pagi sampai sore kita keliling naik motor, agar di jalan ketika ada masyarakat yang teriak, ada masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatunya, kita bisa langsung turun dan langsung tindak lanjut. Langsung menjemput bola begitu. Betul. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat selama ini. Terima kasih Kang Renaldi. Saya juga ingin bergeser ke Wali Kota Malang, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau tadi saya lihat Anda mendapatkan inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, Pak. Sebenarnya realisasi program inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Malang seperti apa saat ini? Ya, Mbak Celia. Pertama saya terima kasih atas penghargaan dan apresiasi dari TV One, dan ini saya persembahkan untuk masyarakat Kota Malang. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, memang itu saya mulai pada saat saya sebelum jadi wali kota, saya jadi PJ Wali Kota Malang. Saat jadi PJ Wali Kota Malang, saya turun, saya ingin belanja masalah. Dan banyak masalah itu, salah satunya hampir sama dengan Bupati Subang, saya datang turun pada masyarakat untuk belanja masalah. Kami ajak semua kepala UPD, sekda dan lain-lain, dan kami ingin belanja masalah dan diselesaikan hari itu juga. Karena kami ngajak UPD, hari itu harus selesaikan, apabila tidak diselesaikan berarti ada satu PR. Nah, jadi belanja masalah itu saya bawa, kemudian saya akhirnya mundur dari PJ Wali Kota Malang dan maju untuk mencalonkan menjadi Wali Kota Malang dengan belanja masalah itu. Jadi memang berbasis kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya dari situ saya buat masukan dalam visi misi saya, dalam masukan dalam 5 prioritas unggulan saya yang memang itu berbasis masyarakat. Jadi memang keinginan masyarakat yang harus saya realisasikan. Dan alhamdulillah saya terpilih dan saya dilantik, dan setelah saya lantik semua masalah itu semua alhamdulillah, walaupun kondisi keuangan saat ini masih bermasalah sedikit karena kami masuk APBD sudah berjalan. Alhamdulillah semua program yang keinginan masyarakat bisa saya realisasikan. Maka dari itu, jadi pertama kami membuat seragam gratis untuk anak-anak SD SMP. Kemudian yang kedua kami memberikan beasiswa 1.000 beasiswa. Yang ketiga kami ada program 1.000 event. Yang keempat kami ada program 50 juta rupiah per RT di seluruh Kota Malang. Ya, ini berbasis masyarakat, jadi peran serta. Dan terakhir penyelesaian terkait dengan infrastruktur perkotaan. Alhamdulillah semua berjalan, dan itu adalah berbasis masyarakat, keinginan masyarakat. Dan akhirnya kembali pada masyarakat dan saya realisasikan karena itu bagian dari janji politik saya. Oke, tapi kalau kita tahu Kota Malang ini adalah kota pariwisata begitu. Betul, adakah mungkin inovasi yang dilakukan oleh Pak Wahyu? Ya, salah satunya dari 5 prioritas itu adalah terkait dengan 1.000 event. 1.000 event ini salah satunya adalah berbasis terkait dengan pariwisata yang ada di Kota Malang. Karena pariwisata ini apabila tidak ada event, mereka juga tidak akan bisa menikmati Kota Malang yang memang banyak ada objek wisatanya. Alhamdulillah dengan efisiensi kemarin, dengan 1.000 event, kami memberi kemudahan semua event-event yang ada di Kota Malang, silakan ada di Kota Malang. Dan mereka datang ke Kota Malang tidak hanya datang kepada event-event itu saja, tetapi menikmati unggulan-unggulan yang lain potensi, salah satunya pariwisata. Ada kulinernya yang legend-legend, kemudian juga ada oleh-olehnya. Dan akhirnya dengan adanya 1.000 event ini, pariwisata kita walaupun efisiensi kemarin berdampak, tetapi untuk pariwisata mereka mengucapkan terima kasih karena dengan 1.000 event itu mereka kita berikan kemudahan. Silakan mengadakan satu kegiatan di Kota Malang dengan segala macam kemudahan. Mereka mengadakan event, tentu ada multiplier effect yang akan dirasakan. Salah satunya adanya tingkat kunjungan wisata yang ada di Kota Malang menjadi naik. Oke, artinya 1 tahun nggak cukup ya Pak ya, karena 1.000 event. Berarti harus lebih dari alhamdulillah 1.000 event dalam 1 tahun ini kita melebihi.
kita sudah banyak kemudahan-kemudahan ini. Sudah lebih dari keren sekali. Tapi ini juga tak kalah nih kalau kita bicara soal Berau ya Bu ya, Bu Sri. Nah kalau tadi saya lihat yang didapati dari Berau adalah inovasi pengembangan pariwisata, kemudian UMKM berbasis potensi lokal. Nah Ibu, mungkin bagaimana kondisi saat ini pariwisata dan juga UMKM di Kabupaten Berau? Iya, kami memiliki beberapa sumber daya alam. Salah satunya adalah tambang dan sawit. Tetapi ketika dengan keadaan anggaran saat ini, kami harus lebih berinovasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada TV One yang telah, ini pasti dipublish di media, untuk diketahui bahwa Berau itu adalah merupakan daerah pariwisata. Dari daerah pariwisata, dari wisata bahari, wisata alam, dan wisata buatan. Kami mulai bertransisi sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kami mulai membina UMKM, ekonomi kreatif, karena itulah yang mendukung pariwisata. Kemudian kami juga terus melakukan peningkatan infrastruktur. Karena kalau Berau ini sama luasnya dengan Jawa Barat, ya 34.000 lebih itu luas Kabupaten Berau, 21.000 kilometer persegi itu adalah daratan, selebihnya adalah lautan. Jadi wisata itulah yang terus kami tingkatkan, mulai dari wisata budaya yang ada, snorkeling, diving, boleh cari di Berau. Kalau orang berbicara mungkin Berau belum maksimal, memang Berau belum maksimal, karena sebelumnya kami concern di tambang. Ya, sekarang kami sudah mulai serius sejak 10 tahun terakhir, kemudian periode kedua saya terus mendorong dalam sisi infrastruktur. Infrastruktur yang cukup panjang karena seluas Jawa Barat tadi itu, jadi infrastruktur salah satu pendukung untuk peningkatan pariwisata. Kemudian juga ekonomi kreatif, termasuk UMKM. Dan di dalamnya itu adalah sumber daya manusia yang bisa mengelola pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Oke, Bu Sri bisa kasih kami rekomendasi kira-kira kalau misalnya ke Berau, wisata apa saja yang mungkin bisa kita eksplor di sana, Bu? 13 kecamatan yang ada, 100 kampung, 10 kelurahan, semuanya memiliki potensi pariwisata. Dan yang paling kami rekomendasikan adalah Pulau Maratua, itu berbatasan dengan Filipina. Dan di sana tamu-tamu yang datang sering melakukan snorkeling dan diving. Kemudian juga Pulau Derawan yang merupakan kawasan pariwisata strategis nasional KSPN. Kemudian Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, di atasnya tawar, di bawahnya asin. Kemudian Pulau Kakaban yang ada di Pulau Maratua itu ubur-uburnya tidak menyengat. Kemudian Geopark yang ada di Kecamatan Kelai dan Segah, kalau boleh saya sebutkan masih banyak lagi. Masih banyak dan beragam begitu ya? Beragam. Ibu, Bu Sri nanti tunggu saya Bu ya, datang ke Berau ya Bu? Iya, kami sangat menunggu kedatangan tamu-tamu. Karena dalam beberapa tahun terakhir, memang tingkat kunjungan turis sangat luar biasa. Oke, sangat menarik. Kalau kemarin kita kenal kalau Berau itu dengan tambangnya, sekarang kita kenal Berau dengan pariwisata. Kita sudah mulai bertransisi dan juga berinovasi. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah bergabung bersama dengan saya. Kita ngobrol banyak sekali soal inovasi dari masing-masing daerah. Harapannya cuma satu, semoga ini berkelanjutan dan juga kedepannya membawa beragam inovasi-inovasi lagi. Saya udah nggak sabar nanti pergi ke beragam daerah nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, tadi kita sudah dialog bersama dengan beberapa pihak, mulai dari Pemprov, kemudian juga kabupaten kota, dan juga dari perusahaan swasta, dan juga dari akademisi atau pendidikan. Dan ini adalah mengakhiri dialog kita, tapi saya kembalikan dulu kepada rekan-rekan saya, ada Putri dan juga Reza. Luar biasa ya Reza dan juga pemirsa, bahwa malam ini kita telah menyaksikan begitu banyak kisah-kisah inspiratif dari para kepala daerah, perusahaan dan juga lembaga yang terus berinovasi membangun negeri. Nah, semangat dan dedikasi dari para penerima penghargaan ini adalah bukti bahwa kemajuan Indonesia dimulai dari langkah kecil, dari ide dan keberanian untuk berinovasi. Dan kami juga mengucapkan selamat serta terima kasih kepada para
para penerima penghargaan malam hari ini. Kami harapkan semangat inovasinya terus dibangun sehingga bisa menginspirasi banyak orang untuk menemukan inovasi-inovasi berikutnya di tahun 2026. Ya, akhir kata saya Putri Windasari. Dan saya Reza Baluel. Terima kasih dan sampai jumpa di Inovasi Membangun Negeri 2026. Makin gagal bikin gak kerja di sukar. Dulu ada